lagi, saya dengan Raden Rara Puspita Ayu Handayani, CPNS Latsar 2024 dari Kementerian Perdagangan. Hari ini tanggal 2 September 2025, saya akan mewawancarai rekan kerja saya mengenai Smart ASN. Silahkan berkenalan. Perkenalkan, saya Andri, pegawai dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Untuk yang pertama nih, untuk Mas Andri sendiri, tahu nggak sih Smart ASN itu seperti apa? Oke, Smart ASN itu aparatur sipil negara yang bisa mempunyai integritas yang baik, mempunyai motivasi yang baik, serta berkompetensi memberikan pelayanan publik dengan secara transparan, baik dan cepat, dan memiliki akuntabilitas yang sangat bagus. Kalau dibilang kapan Smart ASN itu bisa dilaksanakan? Ketika kita sudah mulai memasuki lingkungan pemerintahan, ketika kita masuk ke PNS, dan apalagi kita berinteraksi banyak orang, jadi kita harus menciptakan situasi yang kondusif dalam bertindak, terus untuk menciptakan suasana yang baik. Menurut Mas Andri, siapa aja nih yang berperan dalam Smart ASN itu? Oke, dalam hal peran, semua pegawai Kementerian Perdagangan itu sangat diwajibkan, terutama bahkan stakeholder atau pendukung dari Kementerian Perdagangan, karena kita memang harus terapkan hal tersebut untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurut Mas Andri sendiri, untuk Smart ASN ini gimana sih lebih tepatnya untuk bisa dilakukan dan bisa berkembang dengan baik gitu? Kalau ditanyakan di mana, Smart ASN itu diterapkan di seluruh instansi pusat maupun daerah. Itu harus kita terapkan Smart ASN, karena biar bagaimanapun kita harus mencerminkan contoh yang baik terhadap masyarakat. Khususnya ASN kan sebenarnya pelayanan terhadap masyarakat ya. Jadi kalau ditanya di mana, itu di seluruh ASN Indonesia, pusat maupun daerah kita harus terapkan. Kalau dibilang penting, sangatlah penting, karena di era zaman sekarang, ketika kita tidak diterapkan Smart ASN itu akan membuat dampak pikiran negatif terhadap institusi tersebut. Contohnya, ketika masyarakat itu mulai opsi tidak percaya, itu sangat sulit untuk memperbaiki dan memberikan image positif lagi terhadap hal tersebut. Jadi secara garis besar sangatlah penting Smart ASN itu. Menurut Mas Andri sendiri, gimana langkah nyata untuk mewujudkan Smart ASN ini, Mas? Oke, kalau langkah nyata, khususnya kita kan sama-sama di bidang protokol ya. Smart ASN merupakan suatu yang harus kita bisa terapkan dengan baik. Contohnya, kita terhadap pelayanan pimpinan. Kita harus melayani pimpinan sebaik-baiknya agar terciptanya pelaksanaan kegiatan pimpinan itu berjalan dengan baik dan lancar. Dengan apa? Dengan koordinasi, dengan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Jadi semuanya tersinkronisasi untuk kegiatan yang lebih baik ke depannya. Kesimpulannya, semua ASN apalagi sejak memasuki lingkungan pemerintahan, terutama ASN Kementerian Perdagangan dan tenaga pendukung di kantor pusat maupun daerah, wajib menerapkan Smart ASN. Dengan maksud sebagai pelayanan masyarakat, kita harus memberikan image positif karena Smart ASN itu harus memiliki kompetensi yang baik, motivasi yang baik, serta berkompetensi memberikan pelayanan publik dengan secara transparan, baik, cepat, dan memiliki akuntabilitas yang sangat bagus agar amanah menjalankan tugas dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.